Benteng Umat ketengahkan cuplikan debat nyata antara Fahrudin dari Muslim melawan Erben, dengan Open Camp, dari Kristen tentang syahadat, atau pengakuan iman dalam Kristen. Atau disebut pengakuan iman rasuli, melawan pengakuan iman dalam Islam atau syahadat. Syahadat, dalam Islam, diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad, sedangkan pengakuan iman rasuli dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Syahadat dalam Islam bersifat unik dan abadi, tak ada versi-versi berbeda dan dari zaman Nabi hidup hingga sekarang tetap tidak berubah, sementara pengakuan iman rasuli, Kristen beda. Antara Kristen Katolik Barat dengan Katolik Timur, apalagi dengan Kristen Protestan sangat berbeda. Syahadat Islam bagi penganut kekristenan berbeda. Maksudnya agar mereka bersih dari ajaran Kristen yang ditentang Islam, berbunyi, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan bahwa, Isa adalah hamba Allah dan rasulnya dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya. Maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Dan bagi umat lain cukup dengan syahadat singkat, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Cukup singkat, bukan? Beda dengan pengakuan iman rasuli yang panjang. Berikut Benteng Umat ketengahkan contoh pengakuan iman rasuli bagi penganut agama Kristen Katolik Roma. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Wow, panjang banget, bukan? Rumit, bukan? Nah, video ditutup DGN lagu dari Niki Astia, berjudul, Lentera Cinta, berkisah tentang cinta yang rumit, dan dia meminta lentera cinta untuk terangi gelap dan rumit cintanya, ehem. Dan bahkan adanya banyak pengakuan iman Rasul di dalam kekristenan hanya masalah esensi, substansi. Padahal ketika tadi gitu kan, saya menyampaikan terkait adanya pun, ternyata panah baban pura-pura tidak melihat gitu kan, yang saya tandai warna biru. Itulah gitu kan, beda pengakuan, beda aliran seperti itu. Dan bahkan di dalam masalah hal kekristenan pun Bapak bisa melihat ya, seperti ini adanya tambal sulam, masalah pengakuan iman rasuli. Tolong admin untuk dibantu. Ini pengakuan iman rasuli yang ditambal sulam, yang bisa ya, Anda screen meluncur. Di sini bukunya ya. Ini bukan buku abal-abal. Ya, lanjut. Ya, seperti dibaca. Oke, tolong dibantu searchingnya. Ini dibaca. Oke. Nih, pada halaman 157 gitu kan. Nah, lihat yang garis-garis ini ya, yang pakai tanda kurung gitu kan, dilihat apa yang terjadi. Ternyata gitu kan. Ini salah gini. Maaf nih, aduh, salah gitu kan. Dan ternyata di dalam masalah hal kekristenan ternyata ada perbedaan gitu. Ada perbedaan nih yang saya kasih lagi ya. Maaf nih, kesalahan teknis. Nah, ini nih. Ada lanjut, ya. Share screen muncul. Tolong dibantu share screen-nya. Bentar lagi loading. Dan tadi teman-teman sudah melihat ya ada tanda seperti tadi tanda kurung dan apa yang terjadi. Nah, ini itu adanya perbedaan, adanya tambal zona. Ini bisa dilihat lagi ya. Tuh kan tanda kurung. Apa yang diyakininya? Mari kita lihat lagi. Nah, di sini barusan itu. Mari kita lihat endingnya yang ternyata yang disampaikan oleh pihak barusan gitu kan, pihak Kristen, ternyata itu tambal sulam teman-teman. Artinya bahwa Pak Nababan telah melakukan kebohongan kepada publik, dikiranya
Orang yang berhadapan dengan dia itu tidak tahu tetek bengek masalah Kristen, tidak tahu sumber-sumber Kristen. Jadi Anda telah melakukan kebohongan kepada publik ya. Nih, Anda baca nih. Oke, bantu. Nah, ini ya. Lihat keterangan. Siap. Ini siku ini ditambah setelah tahun 325 serta ditambah kata-kata pengertian yang tidak diberi tanda di tanda. Yang diberi tanda plus ditambahkan oleh gereja bagian barat. Bahkan yang masalah ini strip ditambahkan dalam terjemahan Tionghoa. Dan ini yang terkung ditambah setelah tahun 981. Wow, ternyata teman-teman gitu kan tidak cuma Bible yang mendapat tambahan, ternyata ini ya gitu kan sejarahnya. Ternyata Jonar S yang diakui seperti itu pada halaman seperti ini 157 Anda bisa membaca dengan jujur melakukan pengumumannya di dalam karyanya bahwa pengakuan iman rasulinya itu ternyata telah diubah-ubah dan Pak Nababan telah melakukan kebohongan kepada publik selain tidak mampu memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan gitu. Jadi sejauh inilah semakin membuktikan bahwa adanya pengakuan iman rasuli itu, terutama Katolik Barat, Katolik Ortodok, telah membuktikan adanya pertikaian hingga akhirnya pengakuan iman rasuli pun berbeda-beda, baik itu masalah hal Protestan pun berbeda-beda gitu. Dan semakin beda abad, semakin beda pula seperti itu. Dan teman-teman tadi sudah melihat adanya pengakuan iman rasuli yang diubah-ubah. Dan bisa dilihat pada halaman 157, ini buktinya, ini bukan buku amal-amal ya teman-teman gitu kan. Dan terkait masalah syahadat, ternyata cuma Islam saja pengakuan imannya itu tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh adanya pertikaian apapun di dalam Islam. Tetap istiqomah. Cuma Al-Quran, hadis yang menjadi panduannya dan ternyata tidak Tuhan selain Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah hingga detik ini sama. Sedangkan Kristen selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal dan ternyata di acara debat ini Pak Nababan telah melakukan kebohongan kepada publik gitu kan. Tidak ada perbedaan. Wow, ternyata tadi saya sudah memberikan bukunya gitu kan, sumbernya ternyata ada perbedaan dan ternyata tidak bisa menjawab. Dan bahkan ketika masalah hal mendekati sejarah gitu kan, bukti sejarahnya yang mendekati atau sejaman dengan Yesus ternyata malah mencela-mencela dan mengajari saya di kirinya. Saya tidak tahu apa-apa tetek pengek masalah Kristen dan ternyata jalan-jalan ke pelapis Joskipus gitu kan. Kesalahan ini membuktikan bahwa Kristen selalu sepakat atau tidak sepakat dalam banyak hal, termasuk pula tentang pengakuan iman rasuli, di samping tidak bisa menjawab pertanyaan atas apa yang saya tanyakan selain jalan-jalan tok dan cuma Islam saja yang pengakuan imannya itu selalu sama, tidak berubah hingga detik ini. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam kembali Afarudin. Terima kasih untuk closing statement yang sangat merangkum alur dari dialog lintas agama malam ini yang sangat menguat kepada topik dan posisinya Afarudin ya. Sekarang penonton setia Geraham Walas, kita akan mendengarkan closing statement dari Bro Erben. Timer berjalan, closing statement selama 7 menit, meluncur. Biarlah kebenaran yang berasal dari Allah oleh kuasa Roh Kudus yang akan menuntun setiap hati orang untuk mempertimbangkan dengan hati yang murni tentang siapakah Yesus sebagai yang terkemuka di bumi di surga dan sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Biarlah Roh Allah yang Maha Kudus menyertai dan menuntun setiap hati orang untuk mengenal kebenaran yang agung dan luar biasa ini. Saya mau katakan sama Bung Fahrudin, pengakuan iman Kristen dalam sejarah ada memang perbedaan di dalam kalimat-kalimat rumusan. Tetapi secara esensi tidak ada yang bertentangan, kecuali bertentangan dengan kelompok-kelompok kaum sesat yang memang rumusan itu dihadirkan untuk menjawab kelompok-kelompok yang dinyatakan gereja sebagai sesat, seperti Arius, Arianisme, dan lain sebagainya. Dan sampai juga mau saya sampaikan sama Bung Fahrudin, iman Kristen dibangun di atas dasar Kristus, di mana Kristus yang diberitakan di dalam kitab suci. Dan dari kitab suci ini, para bapak-bapak gereja kuno mengambil intisari dari sebuah pengakuan. Itulah yang disebut dengan pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan ini berkembang, kemudian ada namanya pengakuan iman Nisea. Dan itu hadir untuk menghadapi kelompok-kelompok, ada sekte-sekte Kristen
yang dinyatakan sesat. Jadi yang mau saya katakan bahwa iman Kristen dibangun di atas dasar Kristus yang datang dari surga dan sudah kembali di surga. Dibangun di atas dasar Kristus yang ajarannya tentang kebenaran, tentang kasih, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, begitu nyata, begitu luar biasa. Iman Kristen dibangun di atas dasar janji-janji Yesus akan kerajaan surga yang kelak akan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ajaran Kristen dibangun di atas dasar daripada Kristus yang ajarannya menyatakan ketika dia naik ke surga, roh Allah akan turun diutus Allah menyertai setiap orang yang percaya. Dan roh inilah yang akan menuntun setiap orang untuk mengenal kebenaran, untuk menghidupi kebenaran, sampai dia mati dalam kebenaran masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah sebuah kepastian iman yang luar biasa. Bung Parudin yang terhormat, saya mau katakan, iman Kristen sudah ada, sudah berdiri teguh. Kemudian baru muncul yang namanya pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman lain. Artinya, pengakuan-pengakuan iman rasuli dan pengakuan-pengakuan iman lain bersumber dari Yesus Kristus, bersumber dari para rasul. Karena ajaran para rasul berasal dari Yesus. Ajaran para rasul menjadi sumber dari ajaran pengakuan iman rasuli. Jadi harus dipahami, Yesus, murid-murid para rasul, kemudian para bapak-bapak gereja. Jadi jangan dibalik, jangan minta pengakuan iman rasuli diakui oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus dengan pengakuan iman rasuli, seperti air, semakin kalau kita mau melihat alurnya mulai dari mata air sampai seterusnya, harus mengikuti air mengalir ke tempat yang rendah. Belajar sejarah juga seperti itu, harus dari awal sampai akhir. Oleh karena itu maka saya katakan, pengakuan iman Kristen, pengakuan iman rasuli, sedang berbicara tentang keutamaan Yesus, keagungan Yesus, kebesaran Yesus, di mana keagungan dan keutamaan Yesus ini mengalahkan segala para nabi, bahkan Yesuslah satu-satunya yang menggenapi seluruh hukum Taurat dan menyempurnakan seluruh hukum Taurat, maka dikatakan Yesus sebagai Taurat yang sempurna. Bahkan kalau dikatakan Yesus adalah Adam yang terakhir, artinya Adam yang pertama berdosa di Taman Eden sehingga diusir dari Taman Eden yang seperti surga. Tetapi Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir yang membawa manusia kembali ke dalam kerajaan surga. Yesus dikatakan sebagai imam besar yang lebih besar daripada imam besar Harun. Imam besar Harun mempersembahkan 1 kali setahun kurban darah yang sempurna di ruangan maha suci untuk perdamaian dan penghapusan dosa umat Israel. Tetapi Yesus mempersembahkan darahnya di Bukit Golgota 1 kali untuk selama-lamanya untuk penghapusan dosa manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang kekal, diutus oleh Allah untuk tujuan keselamatan, untuk menyatakan kebenaran, hadir di tengah-tengah dunia. Itulah Yesus. Inilah yang dibicarakan di dalam pengakuan iman rasuli. Kalau memang pengakuan-pengakuan rumusan yang Bung Parudin temukan, dan itu diakui oleh sejarah gereja. Tetapi harus Bung Parudin tahu, bahwa gereja Tuhan sudah berdiri sebelum rumusan itu ada. Gereja sudah banyak, sudah berdiri, sudah ada sebelum rumusan. Lagu dari Niki Astrea ya, Lentera Cinta. Kemana ku harus melangkah, jejakmu samar-samar ku ikuti. Kemana ku harus melangkah, cintamu terlalu sulit untukku. Terangilah kasih lentera cintamu itu, agar ku tak jatuh dalam kegelapan, agar ku tak jatuh dalam kegelapan. Pertama-tama yang terjebak ya, pertama kegelapan. Kenapa gelap? Terlalu sulit, cintamu terlalu sulit untukku ya. Untuk memahami Trinitas itu kata Buti apa? Harus belajar dari kelas 1 dulu terus sampai kelas 6, betapa sulitnya. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
selesai betapa mudahnya Islam. Oke, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.